Ya, selamat pagi semuanya. Pertama-tama sorry karena kemarin kita nggak perwalian. Agak susah ya. Maksudnya jalanan tuh sudah mulai rame gitu. Jalanan sudah mulai rame. Terus sorry, sekali lagi sorry. Oke, yang pertama PTS sudah mulai dekat. Jadi guru kamu pasti akan mengambil nilai. Setidaknya minimal 1 nilai sih. Lalu jangan lupa sekali lagi bahwa PTS itu akan menentukan hasil sementara nilai kamu. Biasanya sih jujur, nilai jujur ya. Jadi kalau misalnya kamu dapat tidak bagus ya udah ditampilkan tidak bagus itu. Kalau kamu bagus ditampilkan tidak bagus. Lalu saya tidak tahu apakah nanti PTS-nya akan online. Pengambilan nilai sementara yang akan online atau enggak gitu. Saya nggak tahu juga. Lalu mohon dicermati juga kalau misalnya kalian ikut tes ANBK kemarin, jadi kira-kira soal PTS-nya akan dibuat seperti itu. Jadi intinya sebenarnya soal-soal PTS itu akan dibuat dua sih. Yang pertama literasi, yang kedua numerisasi. Literasi itu sebenarnya kalian harus menganalisis dari bacaan. Jadi ntar ada bacaan panjang gitu. Lalu kemudian nanti kalian akan menganalisis dari bacaan itu jawabannya apa. Apakah pilihan ganda atau esai. Nah, biasanya sih sebagian besar guru-guru kamu sih milihnya pilihan ganda sih biasanya. Lalu jangan lupa sekali lagi untuk mengingatkan diri sendiri terutama ya tentang nilai-nilai yang sudah kamu capai, lalu kekurangannya apa, lalu nanti misalnya kamu merasa bahwa kamu perlu menghubungi guru kamu, silakan menghubungi guru kamu. Silakan untuk mencari tahu, Pak, sebenarnya nilai saya yang kurang apa gitu. Jadi itu nanti kamu akan lebih jelas. Nah, CS dalam hal ini SD, SMP, SMA, SMK itu sedang berusaha untuk memenuhi persyaratan untuk bisa tatap muka. Jadi ternyata memang harus memenuhi beberapa gitu. Nah lalu sebagai gambaran ketika itu terjadi, nanti akan ada satu pengawasan yang cukup ketat sih, sampai ada petugas satgas dari masing-masing unit, unit SMA, SMK. Kalau catatan sebenarnya, jadi kan saya punya keponakan kan dia di SMK negeri. Nah dia tuh udah menjalani tatap muka. Menurut saya agak itu sih. Ya, jadi dia tuh digilir. Jadi satu kelas tuh 10 sampai 15 orang gitu. Lalu digilir. Jadi misalnya kalau kelasnya satu kelas ada 30 orang, berarti 15. Itu artinya setiap anak itu akan masuk 2 minggu sekali. Gitu. Nah, ponakan saya ini akan masuk Rebo ini. Lalu jam belajarnya dibatasi, akan lebih cepat daripada jam belajar yang sekarang gitu. Nanti akan berubah lagi sistemnya gitu. Cuma sekitar 3 jam 4 jam kalau nggak salah. Jadi memang saya membayangkan kemarin yang proses ANBK dia ada teman kamu yang berangkat itu dari Bintaro. Itu mau berangkat jam berapa coba? Kalau misalnya harus sampai CS itu sekitar jam 7 gitu.
terus ntar belum pulangnya. Waduh, ya guru-guru kamu juga rumahnya jauh sih. Kalau kita kan mungkin sudah terbiasa, sudah bisa mengukur waktu, sudah ya memang ini kan jenis profesional yang kita pilih gitu. Jadi guru-guru kamu juga rumahnya jauh-jauh, tapi mereka sudah lebih tahu. Nah kalau kamu tuh yang repot bukan kamu doang, yang repot tuh orang tua kamu. Mesti meyakinkan, kamu juga mesti meyakinkan kamu berpenampilan baik kalau kamu jalan. Nah lalu ntar mundur tuh biasanya tuh. Kalau misalnya kamu mesti bangun lebih pagi, ya kamu mesti tidur lebih cepat. Kalau misalnya kamu tidur seperti biasa, taruhannya adalah pagi kamu tidak fit, gitu. Tidak dalam keadaan baik. Ya akhirnya dipengaruhi semuanya sih. Semuanya jadi sibuk gitu kalau misalnya kamu akan PTM. Tapi ya nggak apa-apa, karena dan kamu belum lupa rasanya sekolah offline ya. Mudah-mudahan. Kalau sudah lupa ntar akan sangat rutinitas yang sangat ya kayak baru lagi sih. Jadi kayak gitu, tolong perhatikan juga absen ya, absen. Lalu nanti seperti biasa pada saat PTS, absen kamu tidak boleh telat, karena kalau telat nanti kamu harus menyusul. Ya intinya sih sebenarnya saya sih berharap karena kamu sudah pernah mengalami PTS online, jadi tidak ada kesulitan sih. Seperti biasa nanti setiap 15 menit pasportnya diganti. Lalu pasti nanti akan ada masalah di hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Ya nggak apa-apa, asal ikutin instruksinya aja. Instruksinya gimana diikutin aja. Lalu saya mau cerita satu hal nih, tentang salah satu murid saya. Murid saya itu pas SMA biasa aja sih. Dia anak MIPA, dia itu bukan termasuk murid yang menonjol, maksudnya pintar gitu ya. Dia bukan termasuk. Tapi lantas ketika kelas 3 dia mengalami perkembangan yang cukup menakjubkan, terutama di bidang seni sih. Bidang seni. Dia tuh mulai berani untuk menunjukkan ekspresinya. Masalahnya kan memang kalau kamu nggak menunjukkan kebiasaan kamu, orang tuh nggak akan sadar bahwa kamu tuh punya sesuatu gitu. Lalu dia mulai menyanyi dan suaranya bagus gitu. Lalu ikut perlombaan dan menang gitu. Jadi di kelas 3 nih, ini cepat dia perkembangannya. Lalu kemudian dia sengaja tidak memilih universitas negeri. Lalu dia sengaja kuliah ambil di Bandung. Lalu dia kuliah di Bandung. Lalu dia mulai membuat kalau album itu debut lah gitu. Lalu dia lulus 3,5 tahun. Lulus 3,5 tahun cum laude. Cum laude itu jadi IP kamu tuh di atas 3,6 kalau nggak salah. Di atas 3,6 berapa? 3,7 lah, 3,7, 3,8, 3,9. Jadi kalau kuliah kan penilaiannya cuma 4 doang. Paling tinggi itu IP 4. Jadi kalau 3,7 itu udah bagus banget. Cum laude 3,5 tahun selesai, lalu bekerja di salah satu perusahaan yang hebat lah. Kalau mereka sih menyebutnya, kalau angkatan dia tuh menyebutnya Big Four. Big Four itu adalah 4 perusahaan terbesar di Indonesia. Kalau Big Five, 5 perusahaan besar di Indonesia. Dan dia tuh berhasil masuk 4 perusahaan terbesar di Indonesia ini. Dia masuk di perusahaan besar, lalu kemudian dia masuk di salah satu perusahaan startup. Ya startup tuh kayak Gojek, kayak yang lain-lain. Lalu tiba-tiba dia memutuskan untuk keluar. Lalu kemudian dia menggunakan TikTok. Dia main TikTok. Gitu.
Dia main TikTok. Lalu akhirnya ketika dia merasa bahwa itu bagus, kemudian dia mulai menjadi content creator, disebut content creator. Nah, itu dia berkembang terus. Dan yang dia lakukan kalau sekarang itu sudah menjadi habit, maksudnya kebiasaan dia, bahwa dia tuh mencari sesuatu yang baru terus gitu. Nah, jadi kenapa saya ceritakan ini? Kenapa saya ceritakan ini ke kalian, bahwa kita tuh nggak pernah tahu ke depannya tuh gimana. Kita nggak pernah tahu. Lalu sekali lagi dengan rumusan bahwa orang tuh nggak bakal tahu kalau kamu nggak tunjukin sesuatu. Jadi kamu bahkan bisa mulai lebih cepat dari murid saya. Jadi bermimpilah, berkreasilah, dan gapailah mimpi itu. Kamu bisa mulai itu, kamu bisa jadi apapun gitu. Jangan pikirkan hasilnya. Kalau pikirkan hasilnya, ada salah satu dari kamu tuh yang tanya, Pak, saya nggak bisa nih. Terus saya bilang sama dia, wah, kamu jangan pikir bisa nggak bisa dulu, kamu berusaha dulu. Kamu berusaha dulu dan terus aja, jadikan itu kebiasaan kamu. Jangan pikirkan hasilnya, berusaha aja dulu gitu, berusaha yang terbaik. Biasanya sih hasilnya akan mengikuti sih biasanya. Jadi kalau kamu persiapkan PTS, persiapkan aja dulu hasil PTS-nya, itu nomor berapa gitu. Jadi kalau kamu terbiasa untuk berusaha, terbiasa untuk giving your best, memberikan yang terbaik yang kamu punya, hidup kamu bakal luar biasa. Jadi ya mudah-mudahan itu bisa jadi sesuatu buat kamu lah. Jadi sekali lagi, usahakan yang terbaik yang kamu bisa, hasilnya sih nanti. Usahakan aja yang terbaik terus. Oke ya, selamat hari Selasa, jangan lupa absen, lalu hadapi segala tantangan hari ini dan besok-besok, hadapin aja dengan keberanian. Oke ya, thank you ya. Bye-bye. Iya.